Selamat pagi, shalom. Coba beri salam dulu kiri kanannya. Tadi saya lihat masih ada kita yang telat, mungkin belum ketemu, lihat kiri kanannya. Bolehkah beri salam dulu? Mungkin suami istri juga mungkin belum ada salam tadi dari rumah. Lupa kali suami istri memberi salam. Ya saudara-saudara, hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Apakah saudara sudah siap? Siap ya? Siap mendengar firman Tuhan? Amin ya, luar biasa. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kenapa dibilang agung? Ya karena ada sesuatu yang sungguh luar biasa di dalam apa yang terjadi pada hari Jumat itu. Itu adalah bagaimana Yesus menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Saudara-saudara, di dalam liturgi gerejawi memang selalu ada beberapa yang dijadikan itu menjadi sebuah perenungan yang sungguh sangat penting. Terutama teman-teman kita dari gereja Katolik itu sangat mengikuti atau melakukan terus tradisi gereja itu. Ada yang disebut dengan Rabu Abu, ada yang disebut dengan Kamis Putih, ada yang disebut dengan Jumat Agung, dan hari Minggu nanti itulah Paskah. Bukan hari ini Paskah. Hari ini Paskah itu bagi agama Yahudi, karena mereka masih menantikan kedatangan Mesias itu sampai hari ini. Padahal Mesias sudah hadir di dunia 2000 tahun yang lalu. Rabu Abu, apa maksudnya? Kenapa dikatakan Rabu Abu? Rabu Abu itu dalam tradisi gereja itu 40 hari sebelum Yesus disalibkan, sebelum Paskah, sebelum Paskah. Biasanya di situ dihitung dia Rabu Abu. Tapi yang menarik, kenapa dibilang abu? Kenapa enggak dibilang pasir? Kenapa enggak dibilang Rabu pasir? Atau ya bikinlah Rabu kerikil, kan bisa kan? Kenapa dibilang Rabu Abu? Abu itu adalah sebuah lambang, simbol di dalam perjanjian lama yang menyatakan sebuah perkabungan atau penyesalan akan dosa-dosa atau pertobatan. Abu itu menjadi sebuah lambang, simbol. Di dalam perjanjian lama banyak sekali orang-orang atau kejadian yang memang mereka menggunakan abu. Contoh saja, saya mau jemput kita supaya kita menangkap. Di dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-6. 42 ayat yang ke-6, waktu itu Ayub menyesali semua perkataannya, dan kemudian dia menyampaikan satu kata yang penting di situ, nanti kita lihat. Nah, kita perhatikan 42 ayat yang ke-6 kitab Ayub, dibilang begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada abu di situ. Daniel 9 ayat yang ketiga, contoh yang lain lagi, bagaimana kemudian dia berdoa, dia berpuasa. Daniel ayat yang ketiga pasal 9, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi kalau dibilang Rabu Abu itu sebenarnya adalah hari di mana kita harus mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan kita harus membuat sebuah penyesalan akan dosa-dosa. Jadi perkabungan di situ. Itulah abu. Satu lagi, kitab Yunus misalnya. Ya, kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Yunus pasal 3 ayat 5 dan ke-6. Waktu itu Yunus mengucapkan sebuah pesan, jangan marah-marah. Marah-marah, Niniwe 40 hari lagi kau tumbang balikan. Setelah dia keluar dari perut ikan, dimuntahkan ikan itu dia, dan atas seizin Tuhan lah itu semuanya. Dia di dalam perut ikan itu, dia tidak mati memang. Ada yang bilang ikannya ikan apa, ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang entah apa, pokoknya ikan besar. Alkitab tidak bilang ikan paus, pokoknya ikan besar. Kita tidak tahu zaman waktu itu ikan besarnya modelnya apa, karena memang bisa saja sekarang sudah punah.
Tetapi atas izin Tuhan kemudian, karena dia melawan Tuhan ya, disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, dia bayar uang untuk perjalanannya. Berarti Yunus ini orang kaya, hamba Tuhan yang berduit. Tapi ternyata dia gunakan itu melawan daripada perintah Tuhan. Sampai akhirnya terjadilah gelombang badai di tengah laut, dan kemudian bagaimana semua nahkoda ya, semua awak kapal itu semuanya meronta, menjerit. Tapi Yunus tidur saja, dia tenang aja dia. Nah, dia tahu bahwa itu salahnya, maka akhirnya dia bilang, buang aku ke laut, semua pasti tenang gitu. Maka benar lewat undi kemudian dialah yang harus dibuang ke laut. Di dalam perjalanannya sampai di Niniwe, dia menyampaikan itu pesan Tuhan, katanya 40 hari ditunggu sambil marah-marah. Padahal Tuhan tidak bilang seperti itu, tapi dengan marah-marah. Lalu apa yang terjadi? Orang Niniwe, mari perhatikan ayat yang kelima dan keenam. Orang Niniwe percaya kepada Allah, walaupun tadi si Yunus tadi itu ngamuk-ngamuk dia, tapi mereka percaya. Wah, celaka kita ini, kita harus segera bertobat begitu. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Jadi Rabu-abu itu menunjukkan saudara sebuah penyesalan, sebuah pertobatan, perkabungan. Lalu ada yang disebut dalam liturgi gereja, dalam tradisi gerejawi itu Kamis Putih, atau sering disebut Kamis Suci. Kamis Suci semalam itu adalah Kamis Putih. Apa yang disebut dengan Kamis Putih di situ? Kamis itu mengenang peristiwa-peristiwa menjelang kematian Kristus. Jadi apa yang terjadi di situ? Dia ditangkap, lalu kemudian sebelum ditangkap dia melakukan pertemuan dengan murid-muridnya, dia mengadakan perjamuan, dan yang paling luar biasa dia membasuh kaki murid-muridnya. Maka Kamis Putih seringkali dikenang sebagai sesuatu yang disebut hari di mana kita merendahkan diri, merendahkan hati, melayani kepada banyak orang. Yesus itu, kalau di tradisi gereja Katolik, itu sang pemimpin jemaat, pastor, akan mencuci atau mencium daripada kaki daripada jemaat-jemaat itu. Membasuh kaki itu. Itu bicara tentang bagaimana hati yang rendah hati melayani turun. Itu Kamis Putih, sampai nanti dia perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dan sampai dikenang juga saat itu adalah ada muridnya yang mengkhianati dia dan yang menyangkal dia. Nah, saudara-saudaraku, itulah Kamis Putih, di mana peristiwa-peristiwa yang menuju sampai nanti Yesus mati di kayu salib itu dikenang, maka disebut dia Kamis Putih. Dan tibalah hari ini kita masuk pada sebuah hari disebut Jumat Agung. Jumat Agung karena apa? Agung tadi sudah saya katakan, ada peristiwa yang sungguh tiada taranya, tidak ada bandingannya, maka disebut agunglah itu. Di dalam peristiwa Jumat Agung itulah Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan dia itu luar biasa sekali, tanpa cacat celah menyelesaikan semuanya. Dia disalibkan. Di dalam kitab Injil ditulis ada yang disebut dengan Golgota, tetapi juga disebut dengan Bukit Tengkorak. Di dalam bahasa Latin Bukit Tengkorak seringkali menggunakan kata Kalvarium, maka muncul seringkali disebut Bukit Kalvari, yaitu Bukit Tengkorak, itulah Golgota. Saudara-saudaraku, di sana Yesus dibawa, dan kita semua sudah tahu bagaimana
penyalipannya yang sungguh mengerikan sekali dalam peristiwa itu. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup, saudara-saudaraku, menyelesaikan dosa kita. Hanya Dialah yang sanggup. Mengapa? Saya tanya pada saudara, berapa dosa yang membuat kita masuk neraka? Saya tanya, berapa dosa? Cukup satu dosa. Roma 3 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa adalah maut. Maka itu artinya dosa satu saja cukup mengantarkanmu ke neraka. Cukup. Upah dosa adalah maut, artinya mati. Itu sebabnya orang yang berdosa pasti mati. Matinya harus dengan cara yang mengerikan, sesuai dengan konsep perjanjian lama, bagaimana seekor anak domba akan disembelih begitu rupa. Darahnya itu dipercikkan kepada orang yang membawa domba itu, dan orang itu akan disucikan. Tahun depan harus datang lagi, bawa lagi domba lagi. Begitulah terus. Itu konsep perjanjian lama. Dan saudara-saudaraku, Yesus harus mati. Kenapa? Karena memang upah dosa adalah maut, maka Dia harus mati untuk menyelesaikan dosa itu. Ingat saudara-saudaraku, engkau bisa selesai dosamu bukan dengan berbuat baik. Katakan amin. Bukan dengan berbuat baik maka engkau menjadi orang yang kudus. Salah. Sudah berulang kali saya sampaikan, pada tahun lalu lebih lagi kita belajar banyak. Kita diselesaikan dosa kita karena kita menerima pengorbanan daripada darah Yesus yang mahal itu. Ingat baik-baik itu. Makanya jangan ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena semua kita pada dasarnya manusia yang berdosa. Amin saudara-saudaraku. Tapi Yesuslah yang menyelesaikan itu. Jumat agunglah dikatakan itu. Karena agunglah perbuatannya di salib itu untuk kita semuanya. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaannya, momen waktu Yesus di kayu salib itu momen apa bagi kita? Momen berduka cita kah? Salah satu kelihatannya dari sisi karena menderita itu ya, oke ya, duka cita. Tapi saya mau beritahu, lebih daripada itu. Momen Yesus di kayu salib itu bukan bicara saja soal penderitaan, tapi bicara tentang cinta kasih-Nya padamu dan saya. Bukan penderitaan. Jadi kalau engkau melihat salib Kristus, kita memperingati hari ini dibilang Jumat Agung, itu bukan bicara tentang Yesus mati saja, itu ya. Tapi lihat lebih jauh dan lebih dalam, bahwa momen itu adalah momen Dia sangat mencintaimu dan saya. Saya mau beritahu hari ini, paling tidak kita mau melihat, ada bagi saya catat ya dalam perenungan saya 1-2 hari ini, momen Jumat Agung itu maknanya bagi kita itu harus kita mengerti. Ada 5 hal poin yang saya akan sampaikan pada saudara. Maknanya itu paling tidak 5 buat saya renungin, luar biasa sekali. Yang pertama dan yang terutama, memang yang paling penting itu, yang pertama adalah momen ini dijadikan sebuah momen penting bagi engkau dan saya, bahwa betapa Yesus mencintai engkau dan saya. Camkan baik-baik itu. Siapa di sini yang datang ke sini merasa hidupnya tidak layak, merasa hidupnya tidak mungkin, tidak berguna, merasa dirinya tidak ada artinya, saya beritahu padamu bahwa Yesus mengasihi engkau bagaimanapun keadaanmu. Yesus mencintaimu. Jangan mau kau dengar semua perkataan iblis yang mengatakan kau tidak mungkin bisa berhasil, kau manusia brengsek, kau itu akan mati, tidak ada gunanya. Ibu-ibu mungkin dikatakan oleh iblis dalam pikirannya ditabur, hei, kau tidak akan pernah bisa menjadi wanita yang baik dan berhasil, kau wanita tidak beres. Mungkin kau itu punya dosa tertentu, ya.
Sampai Alkitab berkata pelacur sekalipun, Yesus berkata, aku mungkin memberikan kepadamu air kehidupan, di mana kau tidak pernah haus lagi. Bukan pelacur itu yang datang pada Yesus, Yesus yang datang pada pelacur itu. Mengapa? Karena kasihnya. Dia rindu pelacur itu bisa diselamatkan dari dosanya. Ingat saudara-saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, miskinkah kau menurut dirimu? Tidak adakah uang di dompetmu hari ini? Halo? Mungkin anakmu belumlah beres seperti yang kau harapkan, sehingga kau merasa bahwa hidupmu seperti gagal. Hai orang tua, adakah kau merasa hidupmu gagal? Saya beritahu padamu, Yesus begitu mencintai engkau. Dia tidak melihat kegagalanmu. Ingat baik-baik itu. Jumat Agung bukan bicara hanya momen penderitaan, tapi momen yang terpenting adalah cinta kasih Tuhan pada kita. Maka setiap hari kalau engkau datang pada Tuhan, ingatlah karya salib itu. Ingatlah pengorbanannya Jumat Agung itu dalam hidupmu. Sehingga engkau akan berkata, terima kasih Tuhan untuk hidupku yang menjadi berarti karena kau. Engkau membuat aku berarti Tuhan. Keluargaku membuang aku, tapi kau tidak pernah membuang aku Tuhan. Saudara-saudaraku menghina aku karena aku miskin, tapi engkau tidak pernah menghina aku Tuhan. Camkan baik-baik. Kalau engkau punya pengertian yang benar, maka engkau tidak akan gampang depresi. Kalau kau punya pengertian yang benar tentang karya salib ini, yang hari ini kita rayakan, yang kita hari ini renungkan, engkau tidak akan pernah gampang untuk mau bunuh diri. Ada banyak orang mau bunuh diri. Minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu kami dengan tim Propetik, beberapa kami yang pelayanan ke Teluk Dalam. Pada waktu penantangan setelah doa, saya berkata, hei, di tempat ini ada yang mau bunuh diri ya ternyata ya. Siapa orangnya? Tidak mau angkat tangan, malu. Tapi setelah selesai, didatanginya ibu gembala. Kok bapak itu tahu ya, akulah orang yang itu tadi sebenarnya mau bunuh diri. Coba. Mengapa dia mau bunuh diri? Ada dua gendangnya. Satu, dia punya dosa tertentu yang merasa dia tidak bisa lagi diselamatkan. Sehingga setan bilang, mati sajalah kau, tidak ada gunanya lagi kau hidup. Itu biasanya begitu. Yang kedua, kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia merasa dialah manusia yang paling berat bebannya, masalahnya di dunia ini. Melebihi beban bupati dan wali kota dia. Coba tanyakan kiri kanannya, apakah engkau begitu? Tanya dulu kiri kanannya, apakah engkau begitu? Tengok, ada ibu-ibu yang bilang hampir pak. Gitu. Luar biasa saudara-saudara, karena terlalu berat beban itu. Ingat baik-baik, begitupun persoalanmu. Yesus berkata, aku sudah menanggungnya, katanya. Di kayu salib aku selesaikan. Jadi hari ini satu momen cinta kasih yang dimana Tuhan sudah tunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Haleluya, amin. Mari kita lihat satu ayat saudara-saudaraku, 1 Petrus pasal yang kedua, untuk kita melihat 5 makna di dalam Jumat Agung yang penting bagi kita hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. 2, sudah dapat semua ya? Oke, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak. Amin. Terus 24 yang terakhir, mohon maaf, 24 terakhir, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya nyata kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya.
kamu telah sembuh. Ya, ayat 21 sampai 25 ya, mohon maaf tadi 22 saya bilang. Jadi 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 ini kita akan melihat beberapa hal yang teramat penting daripada perayaan ataupun apa yang hari ini kita rayakan bersama dalam Jumat Agung ini ya saudara-saudara. Yang pertama, maknanya yang pertama tadi sudah saya katakan, dan itu yang terutama adalah menyatakan cintanya kepada kita semua umat manusia. Dengan dia rela menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kenapa dia mau menyelesaikan dosa? Karena cintanya memang. Tidak ada alasan lain. Alasannya hanya karena dia mengasihi saudara dan saya. Alasannya karena dia mencintai saudara dan saya. Dan itu harus ditanamkan dalam hati saudara. Sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan. Amin ya. Dosa masuk ke dalam dunia, saya sudah berulang kali sampaikan ini. Masuk ke dalam dunia berapa orang? Oleh karena berapa orang yang berdosa? 1 orang. Menurut Roma pasal 5 ayat 12. Semuanya sudah berdosa katanya. Tapi dosa masuk ke dalam dunia oleh karena 1 orang, itulah Adam. Dan dosa masuk ke dalam dunia, semuanya akhirnya berdosa. Dan untuk menyelesaikan dosa itu diperlukan 1 orang untuk menyelesaikannya, tapi dia harus tidak berdosa. Sayangnya semua sudah berdosa kita di dunia ini. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Dia, Tuhan, harus turun menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa harus menyelesaikannya di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dan akhirnya kita pun dibebaskan, dilepaskan. Lalu poin yang kedua, apa yang kita belajar dari situ? Hari ini makna itu bicara tentang sebuah keteladanan Kristus yang begitu luar biasa dalam kita, bagi kita pada hari ini. Apa teladan Kristus? Di dalam dia mengalami penderitaan di atas kayu salib, satu yang luar biasa, dia tetap mengampuni semua orang yang melakukan yang jahat pada dirinya. Sebuah teladan penting bagi kita hari ini. Kalau kita nanti pulang, maka kita belajar untuk mengampuni saudara, sesama, pasangan kita, anak kita, suami istri kita. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Ingat saudara-saudara, hanya kasih itulah yang akan mampu mengembalikan seseorang kembali kepada jalannya Tuhan. Penghakiman tidak akan pernah bisa mengembalikan seseorang itu kembali kepada jalan Tuhan. Saya percaya itu. Dari mana buktinya? Dari teladan Kristus. Anda bisa bayangkan, coba seandainya di atas kayu salib, ya, 1 kata saja, 1 kata. 1 kata saja. Misalnya dia bilang, gak tahan lagi aku Bapak. Terus mungkin dia bilang, itu imam, itu tengok, itu Bapak, itu tokok kepalanya. Pasti gak jadi itu. Dilihatnya lagi misalnya, Herodes Bapak, Herodes cuci tangan dia, gak peduli dia, patahkan tangannya. Contoh gitu aja. Pasti gak batal semua, gagal semua. Bisa gak Anda bayangkan penderitaan itu berjam-jam, seharian begitu dia disiksa, disalibkan lagi sampai berjam-jam. Coba bayangkan penderitaan itu. Bagaimana itu? Apa yang membuat dia bisa bertahan? Karena kasihnya bukan? Karena cintanya bukan? Apa yang membuat Anda mengampuni pasanganmu? Apa? Karena kasihmu bukan? Ada ibu, dia tahu
Saya suka lihat itu. Mama saya juga dulu seperti itu. Habis aku dipukulinya, memang kau anak dicubitin, dipukulinya gitu, suruhnya masuk. Tapi nanti saya tahu waktu saya tidur gitu, dibukanya selimut saya, dilihatnya kaki saya tadi yang dipukulinya tadi itu. Ngerti maksudnya? Kadang-kadang diminyak-minyakinya kaki saya bekas dipukulinya. Saya tanya, apakah ibu seperti itu? Hah? Apakah ibu seperti itu? Kalau bapak dilihat, hah? Enggak. Kalau perlu dipatahkan lagi kan begitu ya. Begitu bapak. Kalau ibu biasanya enggak kayak gitu. Udah dipukulinya, diapainya. Kadang-kadang dia membelai-belai, udah tidur gitu kan. Dia cuman keluar, dia enggak ngomong, cuman suaranya gitu. Nah gitu aja. Itu artinya dia menyesal juga mukul, mengerti? Itu karena kasihnya. Yesus kenapa bisa menahan penderitaan itu? Karena kasihnya. Coba ada makanan datang, sap, di depan kita langsung meja semuanya. Semua anak-anaknya udah makan semuanya. Lalu si ibu ini pas mau makan, udah mau dimasukkannya ke mulutnya. Datang anak, Ma, kurang aku bagaimana? Apa kata ibu itu biasanya? Hah? Nah ini. Akhirnya ibu itu cuman makan secuil saja. Dah tanda jadi saja dah. Semuanya sama anak-anaknya. Kenapa diberikannya begitu? Hah? Karena kasihnya. Karena cintanya. Orang yang kalau sudah mencintai, mengasihi, apapun dia berikan. Halo? Betul kan? Makanya kan seringkali cinta itu jadinya buta pula. Ada perempuan, aku mencintainya, semua diserahkannya. Nah, si laki-laki ini pun kurang ajar juga. Ajas manfaat pula. Ada lagi yang lebih parah lagi tuh. Nah, 2 minggu lalu saya sudah bilang. Ada laki-laki, dia sudah bilang sama cewek yang satu ini, pacarnya. Pacarnya sudah bilang, apa yang kau punya bang? Nanti kita menikah. Apa jawaban laki-laki ini? Dek, aku tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Aku tidak punya harta. Hanya kaulah hartaku satu-satunya, dek. Datang perempuan goblok ini pula, so sweet. Padahal itu betul. Hanya dia harta satu-satunya, gak ada hartanya. Begitu menikah hancur, menyesal aku. Kenapa kau tipu aku? Aku tidak menipu kau. Bukankah sudah kubilang padamu dulu, hanya kaulah hartaku satu-satunya. Makanya wanita pakai otak. Pakai otak, jangan pakai perasaan saja. Tapi Yesus beda lah, jauh sekali beda. Dia nggak peduli apapun, pokoknya kuserahkan segala sesuatunya. Karena cintanya pada kita. Makanya dibilang cinta Allah itu cinta yang agape, tertinggi. Coba saya tanya Anda saudara hari ini. Bagaimana Anda mencintai anak Anda? Ada bilang begini. Cinta anak itu sepanjang galah. Tapi cinta ibu sepanjang jalan, panjang kan gitu. Percaya ibu? Percaya? Kalau aku kurang percaya sekarang. Ada ibu, dia bunuh anaknya. Sejahat-jahatnya harimau, binatang buas, dia tidak akan memakan anaknya. Tapi ada ibu membuang anaknya di tong sampah. Ada ibu yang memang sengaja anaknya itu dibikinnya mati karena stres. Saudara-saudara, Yesus dengar baik, segala sesuatu dia serahkan. Yang paling terakhir yang dia serahkan itu adalah nyawanya sendiri. Dan tidak ada yang lain lagi dalam hidupnya. Nyawanya sendiri dia berikan. Bayangkan saudara betapa hebatnya kasih itu. Coba Anda renungkanlah, renungkan baik-baik. Iya ya, Tuhan itu nyawanya diberikannya buat saya. Betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa agungnya. Anda kalau bisa mengerti ini, menyelami dalam hati dan perenungan Anda tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Anda tidak akan menjadi manusia gampangan dengan Tuhan. Tidak akan gampang.
Ada sebuah kisah menarik. Sebuah artikel menuliskan begini. Anaknya bandel. Lalu kemudian main judi terus. Sekali waktu ditangkap polisi. Anak ini masuk di dalam tahanan, bisa dibebaskan dengan uang jaminan yang cukup lumayan besar. Sementara mereka adalah keluarga miskin. Apa yang dilakukan ibu ini? Bapak itu sudah lari entah kemana. Dan ibu ini begitu mendengar anaknya sudah ditahan dan bisa dibebaskan dengan mengumpulkan sejumlah uang, dia nggak berani minjem, tidak bisa diminjam karena orang tidak akan percaya kalau dia bisa mengembalikan. Apa yang dilakukan ibu ini? Dia mulai kerja sebagai pemecah batu. Dia pagi, siang, malam dia kumpulkan uang sebanyak mungkin dengan segala cara supaya anaknya itu bisa dibebaskan. Makan tak makan, yang penting pokoknya dia dapat uang. Singkat cerita, didapatlah uang, sejumlah uang yang memang diperlukan, tapi kondisi ibu itu sudah sangat kurus dan hitam legam. Dia pergi dan menebus anak itu supaya keluar dari tahanan. Anak itu keluar dengan senang, tapi begitu dia melihat ibunya, dia kaget. Udah seperti tengkorak, kulit tinggal apa? Aduh, hitam lagi. Dia bilang, kenapa mama begitu? Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan ibu itu? Dia cuma bilang, anakku, aku bisa begini karena aku mencari uang supaya engkau bisa dibebaskan. Anak itu melihat tangan ibunya luka-luka, dan dia melihat segala suatu penderitaan itu. Apa yang terjadi bagi anak itu? Karena melihat penderitaan ibunya itulah dia menangis dan berjanji, mulai hari ini sampai seterusnya aku tidak akan lagi mengulangi. Aku akan berjalan dalam jalan Tuhan yang baik. Dan pada akhirnya anak itu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara-saudara, hanya karena kasihlah yang bisa mengembalikan seorang itu pada Tuhan, bukan penghakiman. Ingat Bapak Ibu, sejahatnya bagaimanapun, kalau penghakiman terus kita lontarkan, tidak akan pernah dia kembali ke jalan Tuhan. Ibu, kau mau kembali, kau mau lihat bagaimana suamimu kembali ke jalan Tuhan, hanya kasihmulah yang mampu membawa dia kembali ke jalan Tuhan. Bapak, kau mau ingin lihat istrimu kembali kepada jalannya Tuhan, hanya kasihmulah yang membuat dia bisa kembali ke jalan Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya poin yang kedua saya mau sampaikan, keteladanan Kristus yang luar biasa itu menjadi sebuah panduan hidup kita dalam kita menjalani hidup ini. Kerendahan hati yang luar biasa dari Kristus, menyerahkan nyawanya, dia sampai mati di kayu salib, itu tidak main-main. Yang ketiga, saudara-saudaraku, perhatikan ayat itu. Kita lihat sama-sama lagi di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Bahwa ternyata ketika kita bicara Jumat Agung, Yesus menyelesaikan dosa kita. Maka yang ketiga, perhatikan di situ ayat yang ke-24. Ternyata Yesus sudah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Peristiwa hari ini Jumat Agung harusnya menyadarkan kita, maknanya yang ketiga adalah mulai hari ini hidupku untuk kebenaran. Hidupku bukan lagi untuk diriku sendiri, egoku, bukan lagi untuk kepentinganku, bukan lagi untuk apa yang aku mau, tapi hiduplah untuk kebenaran. Amin saudara-saudaraku. Yang keempat, dengan cepat, yang keempat adalah ketika bicara tentang penderitaan Kristus di kayu salib, maka saya mau katakan penderitaan Yesus di kayu salib ternyata bukanlah akhir dari segala-galanya. Nanti akan ada masa kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang saya mau katakan kepada saudara hari ini, kalau Anda mempelajari dan Anda mengerti tentang Jumat Agung ini, penderitaan bagaimanapun yang kita hadapi itu bukan akhir dari segala-galanya.
Amin, saudara-saudaraku. Maaf ya, siapakah di sini yang alergi dengan penderitaan? Siapakah di sini yang takut dengan penderitaan? Siapakah di sini yang gentar dengan penderitaan? Saya mau beritahu pada saudara hari ini bahwa penderitaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. Amin. Menderita saya, iya, tapi penderitaan Anda tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. Dia tahu mengukurnya. Penderitaanmu hari ini itu dia sudah tahu sanggup engkau untuk menanggung penderitaan itu. Jadi kalau hari ini engkau menderita, katakan terima kasih Tuhan, aku sudah kau berikan sebuah kekuatan untuk mampu menanggung penderitaan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Yesus sudah menanggung penderitaan saudara di kayu salib. Dan penderitaanmu tidaklah akhir dari segala-galanya. Bangkitlah, ingatlah bahwa Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan yang terakhir, karena saya mau kita mengakhirinya hari ini, dengan perjamuan kita tutup bersama-sama. Yang terakhir adalah ayat ini berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika Yesus mati di kayu salib, darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Darahnya itu datang dari bilur. Bilur itu tahu bilur? Bilur itu adalah luka yang menganga, di mana di situ darah mengalir. Jadi dari luka yang Yesus alami karena cambukan. Anda tahu cambukannya itu bukan cambukan biasa. Di ujung cambuk itu ada seperti guli atau guli kelereng bola gitu, tapi berduri begitu. Itulah dihajar, begitu dia par gitu ke punggungnya, ditarik, maka tercabik-cabiklah semuanya. Dagingnya hancur begitu rupa. Saudara-saudara, saya mau minta pada kita hari ini, sadarlah bahwa bilurnya itu menyembuhkan saudara. Adakah filmnya di belakang bisa nanti diputar ya? Sekarang saya mau katakan apa maksudnya bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Makna Jumat Agung bagi kita adalah bahwa ada mukjizat di balik setiap penderitaanmu. Ada mukjizat yang Tuhan mau berikan di dalam hidupmu dan saya hari ini. Jadi hari ini kalau engkau merayakannya dan kita nanti makan perjamuan bersama, ingatlah terima kasih Tuhan bahwa ada mukjizat di dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup saya. Ada yang bilang tidak mungkin lagi mukjizat Pak. Tidak mungkin. Biarlah aku mati, matilah aku dalam Tuhan, gak apa-apa Pak. Oke, Anda satu langkah sudah bagus. Anda mati di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti mukjizat itu tidak ada dalam hidupmu. Amin. Mukjizat itu bisa berada dan senantiasa mengikutimu setiap hari. Bagaimana Tuhan menolong engkau mendidik anakmu, menyekolahkan. Bukankah itu mukjizat? Ya, hitung-hitungan secara gaji uang. Rasanya tidak mungkin Anda bisa menyekolahkan anak, bukan? Tapi bisa berhasil sarjana juga. Bukankah itu mukjizat? Ya, mukjizat itu biasanya yang tidak bisa masuk di akal kita, tapi ternyata bisa. Itulah Tuhan yang besar. Mukjizat tidak mesti harus yang sakit lalu kemudian sembuh, nggak mesti seperti itu juga. Tapi lebih daripada itu, Anda harus sadari bahwa setiap hari hidupmu adalah hidup dalam mukjizat Tuhan. Jadi pulang dari sini, maknai Jumat Agung ini sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar kau ikut lalu dengar firman. Ya ada kebaktian sebagai orang Kristen. Ya namanya juga Jumat Agung ya, ntar lagi Paskah. Merayakan Paskah nggak enak kalau nggak ada ke gereja laku. Sekali ini ke gereja laku. Walaupun aku sudah 10 tahun tidak ke gereja, tapi sekali ini mana tahu aku mati besok. Ya sudah bisa laku terima Yesus. Halo, kalau itunya tujuan Anda datang ke gereja sini, Anda datang beribadah, saya pikir terlalu kecil maksud Anda datang ibadah. Terlalu kecil. Ada 5 poin tadi kita sudah belajar. Camkan baik-baik itu.
Karena saya melihat ada orang yang gereja, tapi gereja kapal selam, dia ke gereja. Tahu kapal selam? Kadang dia muncul, wah sukacita. Ada masalah di rumah bagaimana? Tenggelam lagi dia. Udah tenggelam, udah tenang dia semuanya gitu. Tiba-tiba ada berkat lagi, naik lagi dia. Muncul dia langsung bilang, hello guys. Ya oh. Dia mulai tunjukkan mukanya lagi. Tiba-tiba ada masalah di rumah lagi, tenggelam lagi dia, nggak ke gereja lagi dia. Itulah Kristen kapal selam. Tapi ke gereja, ada yang ke gereja cuman sekali setahun, tapi tidak Paskah, tapi pada waktu Natal. Kenapa Natal? Ya karena dia ditunjuk sebagai petugas liturgi. Halo, Anda tertawa karena banyak pengalaman Anda. Jadi kalau dia tidak liturgi, tidak ditunjuk, maka dia tidak ke gereja. Berapa banyak orang yang begitu? Anda nggak memaknai betapa hebatnya, betapa agungnya karya salib itu. Kalau Anda memaknainya, maka hidup Anda untuk kebenaran. Amin. Penderitaan apapun yang Anda alami, Anda harus tahu itu tidak segala-galanya, bukan akhir segala-galanya maksud saya. Maka Anda akan mulai bangkit. Anda mendelani Kristus dalam hidup saudara. Seandainya lah dia itu benci saja pada kita, benci kepada imam itu Sanhedrin, benci kepada Pilatus, benci kepada Herodes, enggak jadi saudara-saudaraku. Kematiannya di kayu salib itu enggak jadi berkat, tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa manusia. Karena hanya satu dosa saja itu mampu mengantarkan kita ke neraka. Dia tidak kudus lagi. Tapi menurut 1 Petrus tadi kita baca, dia dicaci maki, dia menderita, diancam, tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah yang adil. Saudara-saudaraku, mengapa kita tidak mengikuti jejak itu? Itu sebabnya bagaimanapun kesusahanmu, tetaplah kau setia pada Tuhan. Amin saudara-saudara. Tidak ada alasan apapun untuk Anda tidak beribadah. Tidak ada alasan sebenarnya. Sebenarnya begitu. Ada yang bilang, tapi Pak, hujan deras, saya tidak bisa ibadah karena hujan deras. Baiklah, saya cuma bisa terima, ya Tuhanlah yang tahu motivasi ibu. Kalau hujan deras tidak datang, tidak apa-apa. Ya orang lain punya mobil Pak, saya sepeda motor. Iya tidak apa-apa. Tapi ku dengar minggu depan hujan deras, tapi dia menang jule-jule. Apa yang dilakukannya? Begitu ditelepon, ibu harus datang ya, ibu yang menang, kalau enggak dipindahkan sama yang lain. Sebentar aku datang, tunggu. Dia pakai jaket, dia pakai baju pantai 3 lapis dia. Bisa dia datang menjemput julu-julunya, saudara-saudara. Katakan kiri kanan, aku mengerti siapa yang dimaksud. Sudah mengerti maksud saya? Tidak ada saudara-saudaraku sebenarnya alasannya. Halo, ayo dong. Saya akan tetap setia. Udah dari dulu itu komit saya. Saya akan tetap setia. Tidak pernah aku tidak ke gereja. Dari dulu, sejak saya mulai ditangkap Tuhan. Tapi pernah saya ingat, 1 kali saya tidak ke gereja. Kenapa saya tidak ke gereja waktu itu? Karena saya tidak punya uang. Ongkos angkot 2 kali angkot waktu itu ke gereja. Saya tidak datang ibadah. Saya di kamar berdoa, Tuhan, aku tidak punya uang. Bagaimana? Aku bilang pada Tuhan, aku mau buktikan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang besar. Karena mamaku berkata, dia tidak mau lagi apapun menolong saya karena saya mau jadi hamba Tuhan. Aku mau buktikan, benar enggak kau itu Tuhan yang ajaib? Benar enggak kau Tuhan yang akan memberikan aku uang untuk aku bisa berangkat ke gereja besok? Berdoa hari Sabtu tidak ada, dan hari Minggu tidak. Hari Minggu pulang gereja, bapak saya pulang gereja, saya tidak. Bapak saya bilang, kenapa kau tidak ke gereja sekali ini? Biasanya kau lebih rajin dari kami. Diam saja, enggak Pak, sekali ini enggak gereja. Kenapa masalahnya kau ini? Katanya begitu, dia pun heran. Tapi saya diam saja. Tapi saya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Bukan cuma berdoa kalau mau cari uang. Itulah bodohnya saya. Saya pikir berdoa supaya datang uang. Saya berdoa, Tuhan gimana? Ternyata bukan berdoa supaya datang uang. Jalan keluarnya apa?
baru saya sadar, oh Tuhan, bagaimana aku sangat memegang yang namanya mukjizat. Tapi rupanya nggak bisa dilanggar hukum Tuhan. Mengerti? Mukjizat, ada hukum Tuhan, ada cara Tuhan. Maka saya pun berdoa lagi waktu itu, karena saya berpuasa betul. Tuhan, apa yang kulakukan kalau begitu Tuhan? Tolong saya supaya aku bisa. Tiba-tiba saya mengingat bahwa saya punya ilmu. Saya bisa ngajar, saya bisa privat les begitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau, aku akan mengajar. Aku akan mengajar Tuhan sesuai dengan keterampilan kemampuanku. Kirimkan orangnya. Aneh saudara-saudaraku. 2 hari kemudian ada anak SMP main-main datang ke rumah. Dengan adik saya mereka kayak bikin diskusi. Lalu saya ajarin. Itu bukan gitu deh. Begini caranya, begini. Oh iya ya bang. Oh iya ya. Ajarilah kami bang. Ya boleh aja. Dia yang bilang, abang gak usah bingung lah, nanti aku bilang sama mamaku, pokoknya les aku berapa nanti, pokoknya adalah. Kaget saya. Iya ya. Iyalah bang, pokoknya berapa sekali berdiri lah aku bayar lah. Lalu bukan hanya itu, karena mulai dia rasa bagus, udah mulai dia mengerti, diajak kawannya lagi, 3 lagi. Akhirnya saya dapat uang dari situ. Dan dari situ saya bilang pada Tuhan, aku percaya Tuhan, ini jalannya. Maka mulai hari Minggu nanti aku akan ke gereja tuh. Maka jadilah saya menjadi tentor waktu itu, mengajar, ya. Dan saya mulai buka privat les begitu. Tapi apakah itu tujuan hidup saya? Tidak. Saya tahu bahwa itu adalah merupakan sebuah jalan Tuhan mendidik saya. Sampai saya ke Nias, akhirnya saya pun menjadi guru lagi. Saya ngajar privat lalu saya menjadi guru. Waktu itu ada bimbingan tes BIMA dulu di sini. Saya pun akhirnya menjadi tentor di situ lagi. Lalu kemudian saya mengajar di SMA Negeri 1 Alasa 2,5 tahun. Lalu mengajar di SMA BNKP, jurusannya saya ajar mata pelajaran fisika dan kimia, dan saya di sana hampir 3 tahun. Tapi setelah itu saya tahu pelayanan semakin banyak dan menyita banyak waktu. Saya tinggalkan semuanya. Waktu itu kepala sekolah daripada SMA BNKP adalah seorang tua yang sungguh saya sangat hormati sekali. Bapak itu nama FG Telam Benua. Dan beliau berkata, Pak Bangun, janganlah keluar. Hanya guru kimia itu yang asli, tidak banyak di Niasin. Di Gunung Sitoli ini cuma 1-2. Jangan keluar. Atau dia bilang, apa yang kurang, apa yang salah pada saya? Saya bilang, Bapak tidak ada salah, Bapak tidak ada kurang. Panggilan saya Pak, bukan menjadi guru. Lalu mereka bilang, gampang Pak Bangun, nanti kita atur supaya bisa Bapak PNS ditempatkan di sini. Ku bilang, bukan PNS tujuan saya Pak. Kalau PNS, ngapain saya capek-capek ke Nias ini? Di sana di Medan sudah banyaknya ada pekerjaan. Dan saya keluar dengan begitu luar biasa. Tapi sampai hari ini ya, tapi Bapak itu sudah dipanggil Tuhan. Teman-teman guru yang lain, baik di SMA Alasa maupun di BNKP, bertemu selalu. Kami selalu menjadi teman yang baik sampai hari ini. Nah saudara-saudara, itu cara Tuhan. Penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Kesusahanmu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan bagaimanapun keadaanmu. Karena disitulah Tuhan akan menunjukkan jalannya dalam hidupmu. Dia akan menuntun engkau, membuat engkau bisa terus bertahan dan berjalan dalam dunia ini. Amin saudara-saudaraku. Akhirnya saya tutup. Mari pemain musik, saya mau kita hari ini menerima perjamuan dengan memaknai Jumat Agung yang hari ini kita bersama-sama rayakan. Ingat baik-baik, Jumat Agung berbicara momen yang terpenting adalah cinta kasihnya kepada kita semuanya. Dan teladanilah apa yang dilakukannya, di mana dia memiliki kerendahan hati dan mengorbankan nyawanya, menjadi sebuah keteladanan bagi kita hari ini. Dan hidup kita setelah kita memiliki Kristus itu, hiduplah kita untuk kebenaran, di mana kita harus tahu bahwa penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Dan yang terakhir, ingat baik bahwa Yesus akan melakukan mukjizat demi mukjizat di dalam hidupmu senantiasa. Datang pada Tuhan hari ini. Haleluya.